Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kamalia dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI semester 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia yang berjudul Konsep Dasar Menyimak. Dalam materi kali ini kita akan membahas bagaimana sih pengertian menyimak, apa saja tujuan menyimak, seperti apa jenis-jenis menyimak, proses dan prosedur menyimak, serta bagaimana sih alat untuk menyusun evaluasi menyimak ini. Nah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian menyimak. Pengertian menyimak seperti yang diungkapkan Henry Guntur Tarigan ialah menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Dari pengertian tersebut, menyimak adalah keterampilan yang dapat dimiliki orang melalui bunyi-bunyi bahasa, diubah menjadi makna, kemudian dievaluasi yang disimpulkan melalui komunikasi. Menyimak ini menduduki taraf tertinggi dalam dunia pengajaran. Dalam peristiwa menyimak sudah ada faktor kesengajaan dan faktor pemahaman. Faktor pemahaman merupakan unsur utama dalam setiap peristiwa menyimak. Bila mendengar sudah tercakup dalam mendengarkan, maka baik mendengar maupun mendengarkan sudah tercakup dalam menyimak. Pembahasan kita yang kedua yaitu tujuan menyimak. Menurut Han, dalam Henry Guntur Tarigan, ada 4 fungsi utama menyimak, yaitu yang pertama memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi, yang kedua membuat hubungan antar pribadi lebih efektif, yang ketiga mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal, kemudian yang keempat agar dapat memberikan responsif yang tepat. Pembahasan kita yang ketiga yaitu jenis menyimak. Jenis menyimak terbagi dalam 2 macam, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Yang pertama menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif atau extensive listening adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Beberapa jenis kegiatan menyimak ekstensif antara lain, yaitu menyimak sosial atau social listening, menyimak sekunder atau secondary listening, menyimak estetik atau aesthetic listening, kemudian menyimak pasif. Macam menyimak yang kedua yaitu menyimak intensif. Menyimak intensif adalah menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam menyimak intensif diantaranya yaitu menyimak intensif pada dasarnya menyimak pemahaman. Menyimak intensif memerlukan tingkat konsentrasi pemikiran dan perasaan yang tinggi. Jenis-jenis yang termasuk dalam menyimak intensif diantaranya adalah menyimak kritis atau critical listening, menyimak konsentratif atau concentrative listening, menyimak kreatif atau creative listening, menyimak eksplorasif atau kemudian menyimak interogatif atau interrogative listening, kemudian menyimak selektif. Memasuki pembahasan kita yang keempat yaitu proses dan prosedur dalam menyimak. Yang pertama yaitu tahap mendengar. Pada tahap ini kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaranya. Jadi kita masih berada dalam tahap hearing. Kemudian setelah tahap mendengarkan ya ada tahap yang namanya memahami. Nah, di dalam tahap ini terjadi setelah kita mendengar, maka akan ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara.
Kemudian sampailah kita dalam tahap understanding. Apabila sudah melalui tahap yang kedua, kemudian kita memasuki tahap menginterpretasi. Penyimak yang baik, cermat, dan teliti belum puas jika hanya sampai mendengar dan memahami saja dengan baik isi ujaran sang pembicara. Dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran itu. Dengan demikian, sang penyimak telah tiba pada tahap interpreting. Kemudian selanjutnya tahap menilai atau mengevaluasi. Setelah memahami serta dapat menafsirkan atau menginterpretasikan isi pembicaraan, penyimak pun mulailah menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan serta kebaikan dan kekurangan pembicara. Dengan demikian, sudah sampai pada tahap evaluating. Selanjutnya ada tahap menanggapi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Menyimak menyambut, mencamkan, menyerap, serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaranya. Menyimak pun sampai pada tahap menanggapi atau responding. Kemudian pembahasan kita yang kelima yaitu menyusun alat evaluasi menyimak. Salah satu cara mengevaluasi pembelajaran menyimak ialah melalui pembuatan alat tes. Pembuatan tes menyimak ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu tes kompetensi menyimak dengan memilih jawaban, dan yang kedua tes kompetensi menyimak dengan mengonstruksi jawaban. Tes kemampuan menyimak dengan memilih jawaban dimaksud untuk mengukur kemampuan menyimak peserta didik dengan cara memilih jawaban yang telah disediakan. Materi tes pemahaman dapat berupa wacana, narasi, dan dialog. Sedangkan tes kompetensi menyimak dengan mengonstruksi jawaban dimaksudkan agar para siswa mengemukakan jawaban dengan mengkreasikan bahasa sendiri dengan informasi yang diperoleh dari wacana yang diperdengarkan. Tes kemampuan menyimak juga dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Nah, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain pembahasan yang akan kita bahas. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.